Assalamualaikum, Dokter Andri, Dokter Dwi, Dokter Sarah. Waalaikumsalam. Mau kita mulai aja? Waalaikumsalam, Dok. Ya, Bismillah ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara Apa Saja Kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia seri 180. ASOGI merupakan webinar series yang diselenggarakan oleh HOGI menjadi wadah kita semua untuk edukasi, diskusi ilmiah, serta berbagi pengalaman daripada narasumber ahli terkait kasus onkologi ginekologi. Perkenankan, saya Sarah yang akan menjadi host pada sore hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat mengikuti ASHOGI seri 180 ini. Selama 1 jam mendatang, kita akan berdiskusi bersama narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Pertemuan sore hari ini kita akan mengupas topik peran tes HPV dalam screening kanker serviks, serta tata laksana hasil abnormal. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh profesor dan para konsultan yang selalu mendukung terselenggaranya acara ASHOGI dan juga kepada seluruh partisipan yang setia meluangkan waktunya di setiap hari Rabu. Sudah hadir bersama kita semua, moderator dan juga dua para narasumber sore hari ini. Mari kita sapa dahulu. Yang pertama moderator kita, Dr. Triskawati Indang Dewi, spesialis Obgyn, subspesialis onkologi ginekologi. Beliau konsultan Onkogin di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Assalamualaikum, Dokter Indang. Sehat, dokter. Salam sehat, terima kasih. Terima kasih, dokter, atas waktunya. Narasumber kita yang pertama, mari kita sapa Dr. Andriansah, spesialis Obgyn, subspesialis onkologi. Beliau konsultan onkogin di RSUD Awahab Syahrani, Samarinda. Selamat sore, dokter. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang berikutnya, mari kita sapa Dr. Dwi Faradina, Magister Kedokteran, Spesialis Obgyn, Subspesialis Onkologi. Beliau konsultan onkoginekologi dari FK Universitas Sumatera Utara, RSUP Haji Adam Malik Medan. Assalamualaikum, Dr. Faradina. Waalaikumsalam, Dokter Sarah. Assalamualaikum, Dokter Andriansyah dan Dokter Indang. Baik, hadirin semua, senang sekali pada sore hari ini. Mari kita memasuki agenda pertama webinar ini. Kita dengarkan bersama sambutan sekaligus pembukaan acara webinar yang akan disampaikan dari perwakilan dari pengurus HOGI, yaitu Dr. Indang Dewi. Baik, kepada Dr. Indang, saya persilahkan, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat guru-guru kita semua, profesor, dokter, sejawat senior sekalian. Eh, Terima kasih dan kebetulan saya diamanahi oleh Ketua Hogi untuk membuka acara dan sekaligus memoderatori acara kita sore hari ini. Untuk itu marilah kita mengucapkan puji syukur. Tidak terasa kita sudah sampai pada episode ke-180 As Hogi, ya. Semoga setiap kali acara yang kita ikuti itu menambah ilmu kita sehingga bermanfaat buat pasien-pasien kita semua. Em, Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan temanya adalah peran tes HPV dalam screening kanker serviks dan tata laksana lesi abnormal. Mungkin kita sudah beberapa kali ya mendengarkan topik yang sama ya, tapi tentu setiap kali memberikan nuansa yang berbeda dalam hal pembahasan yang kita lakukan. Dan juga keberagaman pengalaman di lapangan tentunya memberikan nuansa yang juga berbeda dan menambah keilmuan kita semua. Untuk itu memang kita di sini
mendatangkan pembicara. Yaitu di sini Dr. Andriansa, konsultan ginekologi onkologi yang berpraktek di Kalimantan dan juga Dr. Dwi Faradina yang berada di Medan. Semoga pengalaman di lapangan di tempat yang berbeda dari masing-masing pembicara nanti juga akan menambah nuansa atau mewarnai keilmuan kita dalam hal screening kanker serviks ini. Untuk itu kita langsung saja memberikan kesempatan pada Dr. Andriansa dan juga kepada Dr. Dwi Faradina untuk menguraikan topik ini. Dan semoga nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi yang akan memperkaya nuansa keilmuan kita. Baiklah kepada Dr. Andriansa, waktu dan kesempatan diberikan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama ya Dr. Andri, sehingga Ya, nanti siap. cukup waktu untuk berdiskusi. Pada Siap, Dr. siap. Andriansa, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Yang saya hormati moderator dan senior saya yang selalu cantik tampilnya, Dr. Trika Subati Indang Dewi. Ya, yang saya hormati juga teman sejawat saya, Dr. Dwi di Medan dan moderator ya. Dan yang saya sangat hormati para guru besar saya, profesor, senior-senior saya. Saya lihat di sini ada Dr. Andi Dharma Putra, Dr. Fitriadi, ini guru-guru saya semua. Kemudian teman-teman saya di Kaltim ada Dokter saya banyak di slide ada Dr. Marihot ada ya, Dokter Steven ada. Salam hormat buat semuanya ya. Terima kasih kepada Dr. Indang. Saya langsung aja izin menampilkan saya punya slide PowerPoint. Jadi rencananya dalam kali ini saya akan lebih banyak mengedepankan tentang peran tes HPV-nya dalam screening, sedangkan nanti teman sejauh saya yang dari Medan akan menekankan kepada kelelasan hasil abnormal bila mana kita ketemu tes HPV yang positif. Mungkin biasa saya selalu ada pantun, biasanya nggak mau kalah sama senior-senior saya dari Medan biasanya. Jalan-jalan ke Samarinda, jangan lupa membeli kuku macan, asogi semakin dewasa, insya Allah memperkuat silaturahmi menambah wawasan. eh ini kelihatan ya slide-nya saya ya? Terlihat, dokter. Oh ya, ya. Ini hanya mengingatkan ke teman-teman saya semua, kayaknya kita sudah boleh dikatakan harus lebih kuat mengajak teman-teman sejawat semua dan mengajak semua eh, stakeholder terkait di teman di daerah masing-masing. Ini angka yang memang selalu kita lihat dan ini memang terjadi di Indonesia bahwa setiap jam itu dua wanita Indonesia meninggal akibat kanker serviks, jadi hampir setiap 30 menit. Tiap 1 jam juga ada sekitar 4 sampai 5 pasien baru kanker serviks di Indonesia. Sedangkan di dunia tiap 1 menit sekarang ada satu wanita yang meninggal akibat kanker serviks. Jadi kanker serviks itu menjadi permasalahan utama di dunia maupun khususnya di Indonesia. eh ini tahun terakhir 2022 ada tergelobokan bahwa cancer itu eh, ada 660 ribu kasus kanker serviks ya di dunia dan 94%-nya itu dari semua kasus kematian sekitar 350 ribu terjadi di negara-negara low middle income country termasuk Indonesia. Nah, sekali lagi memang di guideline WHO itu yang terbaru tentang penanganan deteksi dini kanker serviks eh, itu disebutkan bahwa dibagi dua rekomendasi baik populasi umum maupun populasi pada HIV. Jadi kenapa saya tampilkan slide ini bahwa dikatakan di sini bahwa wanita dengan HIV itu maka dia akan 6 kali lebih besar kemungkinan untuk terjadi kanker serviks bila dibandingkan dengan populasi secara umum. Dan sekitar 5% penderita kanker serviks itu biasa berkaitan dengan HIV. Kemudian ini juga mengingatkan kita bahwa 20% anak-anak yang kehilangan ibunya akibat kanker itu berkaitan dengan kanker serviks. Jadi 1/5 anak-anak yang tidak punya ibu akibat kanker itu adalah karena akibat kanker serviks. Oleh karena itu kita penting sekali ini mengingatkan saya juga khususnya di Kalimantan Timur dan teman-teman sejawat di semua di Indonesia bahwa meningkatkan kepedulian publik khususnya para wanita kita itu sangat penting ya bahwa mereka harus waspada kanker serviks itu bisa datang suatu waktu baik pada dirinya maupun keluarganya. Kemudian kita juga harus menyediakan kemampuan para wanita kita untuk bisa memperoleh informasi dan pelayanan yang tepat dan yang terbaik untuk bisa mencegah dan apa bahasa kata mencegah jangan sampai terjadi kanker serviks.
Oleh karena itu, kita nggak segan-segannya bolak-balik mengingatkan diri kita bahwa anak-anak SD usia 9 sampai 14 tahun itu kita vaksinasi, itu untuk mencegah terjadinya infeksi HPV, kanker serviks maupun kanker-kanker yang berkaitan dengan infeksi HPV yang lainnya. Ketika ketahui bahwa sekitar 70% kanker orofaring juga bisa berkaitan dengan kanker HPV infection. Kemudian untuk usia deteksi dini, kita mulai dari usia 30 tahun ya, termasuk nanti dengan HPV DNA, dan untuk penderita HIV dimulai usia 25 tahun. Oleh karena itu, deteksi dini itu menjadi sangat penting. Di Indonesia itu ini dari Kemenkes ya, strategi melalui runnya Pak Pak Menkes kita. Di sini dikatakan bahwa 75% wanita di usia 30 sampai 69 tahun itu sebaiknya dilakukan tes DNA HPV. Ini targetnya. Jadi 75% wanita usia 30 sampai 69 tahun, batas dari Kemenkes kita 69 tahun, itu diperiksa DNA HPV testing. Minimal itu kalau rekomendasi WHO paling tidak dia sudah 2 kali pemeriksaan dengan rentang 10 tahun ya. Itu minimal targetnya di Indonesia. Bagaimana di kota saya, Samarinda, Kalimantan Timur, ini pencapaian vaksin HPV sampai sejauh ini itu sekitar 88,6%. Mungkin nanti data ini juga mungkin insya Allah mungkin ada daerah-daerah provinsi yang lebih baik seperti Jakarta dan daerah Jawa pada umumnya ya. Kemudian sedangkan pencapaian tes IVA dan HPV ini memang sesuai dengan angka nasional juga kita masih sangat rendah, jauh dari target yang tadi targetnya sekitar 70% ya. Di di Kalimantan Timur itu baru sekitar 12% kurang lebih. Oleh karena ini masalah-masalah yang ada mungkin nggak terlalu saya bahas, tapi pada prinsipnya kita butuh peningkatan kapasitas SDM, khususnya teman-teman sejawat kita, baik kita sendiri maupun bidan maupun dokter-dokter umum di puskesmas, melalui massive online course ya. Jadi kursus online secara masif seperti yang dilakukan oleh Ashogi hampir setiap minggu itu juga salah satu cara untuk menyelesaikan masalah tentang bagaimana deteksi dini HPV yang masih sangat rendah di Indonesia. Jadi sekali lagi mengingatkan bahwa prioritas kedua run di Indonesia itu adalah screening dan penekanannya pada DNA HPV testing. Ini deteksi dini itu yang ditekankan oleh WHO dan Kemenkes yaitu Pap smear, IVA ya. Ini kalau di apa di WHO, sedangkan untuk Indonesia itu kita IVA dan DNA HPV sebagai kita sebut sebagai co-testing versi Indonesia. Ini rekomendasi deteksi dini kanker serviks dari berbagai society di dunia ya. Ini lagi-lagi ini memang Amerika punya ya. Di sini jadi sekali lagi kita bisa lihat usia paling muda untuk dites itu usia 30 tahun ya. Itu yang dianjurkan. Ini hanya perbandingan saja bahwa primary high risk HPV testing itu secara model study dia itu bisa menurunkan angka kematian dari 8,34 menjadi 0,29 kematian per 1.000 wanita. Bila kita bandingkan dengan sitologi pap smear yang hanya 0,76 penurunannya. Jadi jauh lebih baik pemeriksaan HPV DNA testing. Pemeriksaan HPV sendiri itu di Kementerian Kesehatan sekali lagi targetnya usia 30 sampai 69 tahun. Ini eh, fase-fase yang ditargetkan kita tahun 2025 sekarang target itu 70%. Tadi angka saya di Kalimantan Timur hanya sekitar 18%, jadi masih jauh dari target. Nanti rencananya tahun 2008-2030, tiap paling tidak setiap 10 tahun satu kali, semua wanita Indonesia 75% paling tidak sudah memeriksakan tes HPV DNA sebagai pemeriksaan metode screening primer. Jadi partner-partnernya adalah kita-kita juga di sini, partner dari kegiatan ini. Kemudian ini WHO guidelines sekali lagi untuk screeningnya. Di sini dikatakan bahwa Kemenkes itu kita menganut sistem yang ini. Jadi screen, triase, dan pengobatan, pendekatan pengobatan. Jadi tanpa pemeriksaan histopatologi biopsi lagi, kita jadi screen, kita lihat dengan HPV DNA bila dia positif, kemudian kita triase dengan IVA, kemudian bila dia positif, kemudian langsung kita lakukan treat. Jadi tanpa menunggu hasil biopsi PA. Jadi itu yang dianjurkan oleh Kemenkes saat ini.
Ini tentang definisi co-testing di Indonesia, udah ditentukan oleh Kemenkes tahun 2023 ya. Jadi HPV, DNA, dan IVA. Sekali lagi, HPV itu mengingatkan diri saya dan teman-teman semua bahwa bukan hanya mengakibatkan kanker serviks, tapi juga mengakibatkan 70% kanker ovaring, kanker penis pada 45%, dan kanker anak sekitar 80%. Jadi HPV itu boleh dikatakan bisa menyebar semua organ yang ada. 85% seksual, 50% non-seksual. Jadi sekali lagi mengingatkan high risk HPV itu adalah sekitar 13 tipe virus ini. Kemudian spesimen yang kita ambil sekali lagi adalah golden standardnya adalah cervix ya. Jadi cervix itu ya golden standardnya bisa dari urin, bisa dari vaginal, dan yang memang tanda kutip digalakkan oleh pemerintah saat ini akhir-akhir ini dalam 2 bulan terakhir adalah pemeriksaan self collecting vaginal specimen. Jadi pasien kita disuruh mengambil sendiri, mengkoleksi sendiri dari vagina ya. Itu tapi katanya Pak Menkes dan teman-teman di Kementerian Kesehatan untuk daerah-daerah terpencil. Ya, ini untuk HPV urin hanya mengatakan bahwa mungkin di teman-teman saya ada pemeriksaan HPV urin, spesifikasinya sekitar 88%, dan jangan lupa untuk HPV urin mengingatkan juga yang diambil adalah first void, jadi kencing pertama bukan kencing yang di tengah ya. Jadi hanya mengingatkan bahwa takut-takut salah pengambilan. Kemudian untuk HPV self collecting vaginal specimen ini akurasinya bervariasi ya. Kita lihat akurasi dari spesifikasinya sekitar mungkin sekitar 90%, ada yang bilang 88% kurang lebih. Ya. Nah, ini cara pengambilannya karena saya takut-takutnya memang akhir tahun ini program Pak Menkes jalan. Jadi ini untuk daerah-daerah, katanya sih buat daerah-daerah pinggir ya, daerah tertinggal. Jadi memasukkan alat ini ke dalam vagina, kemudian kalau di Belanda tuh dianjurkan dan negara-negara Eropa diputar 2 sampai 3 kali di dalam vaginanya. Kemudian dimasukkan ke dalam spesimen tempat penyimpanan. Hanya untuk memastikan teman-teman jangan sampai kaget nanti, oh kok ada apa gitu di Indonesia. Nah, ini yang rencana program baru dari Pak Menkes. Nah, ini alat-alat pengambilan spesimen vagina seperti ini. Jadi sekali lagi akurasinya cukup tinggi bila kita bandingkan antara diambil sendiri atau dengan yang diambil oleh para dokter itu beda hanya sekitar 90% dibandingkan 98%. Jadi cukup tinggi. Nah, ini yang tadi yang saya katakan bahwa baru-baru ini forum global kedua eliminasi kanker serviks di mana ini di Bali ya, di Nusa Dua Bali 2 bulan yang lalu yang diadakan oleh Menkes, WHO, dan organisasi terkait di dunia itu mengatakan bahwa self collecting management untuk di Indonesia itu untuk daerah-daerah terpencil ya. Jadi ini sekitar 2 bulan yang lalu Pak Menkes sudah mengatakan bahwa ini akan dijalankan di Indonesia. Nah, ini yang sedang diteliti saat ini, pembalut darah haid pun bisa kita gunakan, tapi ini memang masih dalam penelitian, ini sudah dilakukan di Cina ya. Hanya mengingatkan teman-teman aja tentang nama komersial mesin pemeriksaan ya. Jadi sekali lagi, lab Kesda termasuk lab Kesda saya di Kalimantan Timur, biasanya menggunakan hybrid capture 2. Ini sisa tanda kutip waktu mesin COVID yang kemarin. Nah, di sini dikatakan oleh WHO dan apa tetap harus menggunakan sebagai co-testing. Jadi dia nggak boleh sebagai primary SPV testing. Yang untuk primary SPV testing itu di Indonesia yang saya tahu kayak di Kalimantan Timur di tempat saya adalah di Prodia ya, dia menggunakan Cobas SPV. Jadi sekali lagi teman-teman juga harus lihat kalau dia menggunakan APV data cervix, kita tanya nama komersial mesin yang untuk periksa itu apa. Kalau hybrid capture jangan lupa itu nggak bisa kita gunakan sebagai single atau primary testing, dia harus digabung dengan pemeriksaan IVA. Ini tawasan APV positif, jadi sekali lagi ini target dari Kemenkes ya, tahun 2023 kita langsung 2025 70%, kalau bisa lesi prakanker itu diobati dan 90% pada periode yang selanjutnya. Jadi sekali lagi nanti teman saya, Dokter Dwi akan menjelaskan lebih lanjut. Kemenkes itu sekali lagi dia menggunakan screen trace and treat approach, sedangkan kalau kita di Indonesia, screen and treat ini kita lakukan pada tempat yang memang tidak ada HPV DNA, atau di tempat-tempat di puskesmas sebagai program memang masih berjalan tergantung di daerah masing-masing. Kayak di daerah saya, screen and treat ini masih dilakukan, yaitu kita tes IVA dengan screening, kemudian treatnya dengan langsung kita lakukan dengan krioterapi. Jadi sekali lagi tadi screen dan langsung diobati, jadi kita lihat langsung kita obati itu IVA. Ini sekali lagi saya ambil dari WHO, jadi WHO sudah mengadopsi apa yang kita anjurkan di Indonesia dan di negara-negara ekonomi menengah ke bawah ya.
Nah, untuk yang program Kemenkes itu yang ini. Jadi HPV DNA, kemudian diikuti oleh IVA dan dilanjutkan oleh pengobatannya. Jadi sekali lagi, WHO mereka merekomendasikan memang sebagai HPV DNA itu sebagai pemeriksaan primer yang lebih baik dibandingkan pemeriksaan lain. Jadi ini rekomendasi WHO. Suka nggak suka memang itu dan yang kita lakukan saat ini di Indonesia juga sedang mengarah ke sana. Jadi sekali lagi dalam screen triase dan trace approach itu menggunakan HPV DNA diagnostic ini sebagai pemeriksaan yang screening ya, pemeriksaan yang primer. Sedangkan pemeriksaan tambahan sebagai triasenya termasuk IVA, bila kita bandingkan dengan partial genotyping itu maksudnya HPV 16-18 yang kita khususkan, kemudian kolposkopi, etologi ya setelah dari HDNA HPV positif itu ternyata di sini dikatakan bahwa sebenarnya baik keuntungan, kebahayanya dan segala biaya programnya itu kurang lebih sama. Jadi sebenarnya dari segi biaya ternyata tes IVA itu juga tanda kutip eh, eh, biayanya sama dengan HPV DNA secara umum ya. Jadi dari awal deteksi sampai dengan pos untuk tata laksananya. Nah, kemudian kita lihat lagi, ini hanya mengingatkan teman-teman, jadi sekali lagi kesimpulannya adalah begini. Kalau pemeriksaan PVDNA itu, baik yang screen and treat approach maupun screen triage and treat approach itu kita mulai dari usia 30 tahun, dan pemeriksaan PVDNA itu bila dia negatif, maka kita regular screening setiap 5 sampai 10 tahun. Untuk Indonesia, program Kemenkes, rencananya nanti diadopsi oleh BPJS, itu setiap 10 tahun sekali. Kemudian sedangkan untuk penderita HIV itu dimulai dari usia 25 tahun. Jadi kalau populasi umum 30 tahun, sedangkan pada HIV patient kita mulai dari usia 25 tahun dan regular screening lebih cepat. Kalau yang tadi 5 sampai 10 tahun, ini setiap 3 sampai 5 tahun. Jadi sekali lagi itu yang dianjurkan, tetapi bila di mana tempat teman-teman sejawat di daerah belum ada HPV DNA, maka WHO itu merekomendasikan pemeriksaan yang reguler bisa dengan menggunakan IVA itu setiap 3 tahun sekali, baik populasi umum maupun populasi dengan HIV. Ini hanya menekan teman-teman aja bahwa ini saya yakin ini SSK sudah pada kenal, zona transformasi sudah tahu, cuma mengingatkan aja ada 3 tipe zona transformasi. Biasanya yang hati-hati pada zona transformasi 3 ini biasanya pada 20% sampai 70% wanita menopause itu mengalami kita nggak bisa lihat lagi SSK barunya. Jadi zona transformasi di dalam. Pada kasus ini memang biasanya untuk pengobatan ablasi nanti bila memang HPV DNA positif kita akan susah. Nanti mungkin nanti Dokter Dina akan menjelaskan lebih lanjut tentang tata laksana. Ini untuk IVA. Jadi sekali lagi kita bisa langsung treat ya itu yang saya sebutkan. Kemudian pemeriksaan HPV DNA ini juga anjurannya paling tidak ini pada seorang wanita itu minimal 2 kali dalam seumur hidupnya. Jadi sekali lagi sebenarnya wanita itu punya kesempatan untuk bisa tercegah dari penyakit kanker serviks ya. Asal dia melakukan pemeriksaan deteksi dini itu minimal 2 kali dalam seumur hidupnya. Jadi itu hanya mengingatkan itu saja. Kemudian untuk KPV DNA ini mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman sejawat saya, Dr. Dina. Cuma memang di sini kita bisa lihat bahwa setelah HPV DNA testingnya positif, maka kita lihat dia tetap menggunakan asetat juga di sini tanpa atau dengan pembesaran. Ya, pembesaran maksudnya dengan kolposkopi gitu ya. Jadi sekali lagi, bila dia eligible for ablasi, maka kita lakukan ablasi treatment. Kalau dia nggak bisa eligible, tadi salah satunya misalkan tidak terlihat lagi zona transformasinya, maka bisa kita lakukan LEDS ataupun yang jauh lebih bagus, kita lakukan cold knife conization ya. Mungkin nanti mengingatkan saja nanti mungkin dokternya akan menjelaskan lebih lanjut khususnya bila mana ada pemeriksaan partial genotyping. Jadi dia bisa mendeteksi ada HPV 16-18. Nah, di sini kita bisa lihat biasanya kita langsung treatment di sini, apapun nanti hasilnya. Jadi HPV 16-18 itu positif, kita langsung treat. Karena kita tahu dia lebih bersifat karsinogenik dibandingkan dengan tipe virus yang lain. Nah, mungkin itu saja kali dari saya, Dokter Indang. Ya, saya kasih ke teman saya untuk melanjutkan tata laksana bila mana HPV-nya positif. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih Dokter Andri, sudah cukup panjang. Ya, Dilanjut sama Dokter Dwi, mudah-mudahan cukup singkat saja ya Dokter Dwi, ya. biar memberi kesempatan bagi teman-teman yang lain untuk berdiskusi. Silakan Dokter Dwi. Ya, terima kasih Dokter Indang. Izin saya share screen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Profesor, Dokter-dokter, guru-guru senior, teman sejawat, dan para partisipan webinar kali hari ini. Saya akan mencoba melanjutkan topik kita tentang tes HPV DNA dalam rangka cervical cancer screening, terutama dalam hal manajemennya. Jadi sudah tadi disinggung bahwa tes HPV DNA itu sebagai high performance test yang sudah dianjurkan oleh WHO. Ini beberapa penelitian-penelitian yang juga sudah disinggung tadi. Nah, mungkin supaya kita tidak bingung, Alhamdulillah Hogi sudah membuat algoritma yang bisa kita apa namanya kita adopt, kita pakai di Indonesia. Ini bisa teman-teman sejawat download di inasku.org. Jadi yang penting itu bahwa tes HPV DNA itu hasilnya akan dua jenis, yaitu yang high risk ataupun yang non high risk, atau yang genotyping. Genotyping pun ada yang partial genotyping dan yang langsung keluar masing-masing. Yang partial genotyping itu adalah yang HPV 16-18 dan yang non HPV 16-18. Nah, kalau yang punya kita misalnya di fasilitas kita adalah yang hanya high risk dan non high risk, kalau hasilnya negatif, apa yang harus dilakukan? Screening ulang 3 sampai 5 tahun. Jadi kita lihat bedanya kalau yang partial genotyping. Nah, kalau yang positif, prinsipnya kalau tes HPV positif harus kita lihat cervix. Kita nilai cervixnya. Dengan apa? Bisa dengan naked eye, yaitu dengan DOIVA, yaitu tes IVA dilakukan dokumentasi, atau kalau ada alat dengan kolposkopi. Pada prinsipnya tetap lihat lesi. Nah, bagaimana kalau tidak ada lesi? Kalau kita punya tadi hanya HPV yang high risk saja, ada dua pilihan kita, yaitu kita harus melakukan kuretase pada endoservix. Kenapa kok HPV positif tidak ada lesi? Jadi harus kita cari apakah mungkin lesinya di daerah endoservix atau boleh juga observasi ketat dengan kontrol ulang 3 sampai 6 bulan. Nah, sebaliknya kalau lesi positif tentu kita terapi. Terapi bisa dua, ablasi atau eksisi. Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut untuk kedua terapi tersebut. Nah, kalau yang ada partial genotyping, nah, itu adalah yang HPV 16-18 atau yang non 16-18. Kalau negatif sama seperti yang tadi, screening ulang 3-5 tahun. Sebaliknya kalau positif HPV 16-18 karena dia lebih progresif dan penyebab 70% dari kanker serviks, lagi-lagi lihat lesi. Baik yang non 16-18 juga lihat lesi. Bedanya di mana? Kalau lesi positif tentu sama-sama dilakukan terapi, ablasi maupun eksisi. Tergantung fasilitas yang ada dan memenuhi syarat ablasi atau tidak. Kemudian kalau seandainya lesi negatif di sini perbedaannya ya. Kalau dia yang HPV 16-18, kalau lesi negatif harus kita lakukan endocervix kuretase pada yang tipe 16-18. Kalau lesi tidak ada, hasil PA keluar hasilnya negatif, maka follow up 6 sampai 12 bulan. Sebaliknya kalau positif dari kuretase tadi harus dilakukan konisasi supaya mendapatkan hasil sampai ke endocervixnya. Sebaliknya kalau misalnya yang non 16-18, kalau lesinya negatif cukup follow up 1 sampai 3 tahun. Oke. Ini kalau yang co-testing. Perbedaannya kalau co-testing kalau dianjurkan Kemenkes adalah tes HPV DNA dengan tes IVA. Kalau dua-dua negatif tentunya screening ulang 5 tahun ya. Akan lebih lama screeningnya. Nah, bagaimana dengan terapi tadi? Ada dua pilihan terapi kita untuk secara keseluruhan untuk lesi prakanker termasuk tes HPV positif. Dengan intinya bahwa tes HPV positif, lihat lesi, ada lesi, baru lakukan terapi ini. Terapinya terbagi dua, ablasi dan eksisi, surgical dan non-surgical. Untuk ablasi pilihannya bisa cryoterapi, bisa thermal ablasi atau cold coagulation atau thermocoagulation sama, atau dengan sekarang sudah lebih gampang kalau misalnya bisa mendapatkan trichloroacetic acid atau TCA yang 85%. Dan yang eksisi tentunya lip dan atau LEDs. Bagaimana dengan ablatif ya? Yang ablatif ini prinsipnya kita lihat dulu lesi, kemudian dengan cara apa bisa naked eye, bisa dengan kolposkopi, olesi dulu dengan asam asetat, tetap dilakukan tes asam asetat, lihat apakah lesinya terlihat keseluruhan, kemudian tidak masuk ke endocervix masanya, kemudian probe-nya pastikan probe baik yang thermal ablasi maupun yang krioterapi itu bisa mencakup seluruh lesi. Jadi, tadi sudah disinggung-singgung ada beberapa tipe transformasi zone 1, 2, 3. Jadi yang termasuk eligible atau yang kriteria untuk terapi ablasi itu kalau dia kecil dan dia termasuk yang tipe zona transformasi yang tipe 1. Artinya dia hanya yang ectocervix. Atau yang tipe medium, tapi tipe 1. Sebaliknya kalau dia terlalu besar, kemudian sudah
masuk sampai lesinya itu ke dalam endosalping dan tidak terlihat keseluruhan alias dia yang tipe 3 ini tidak termasuk kriteria memenuhi melakukan ablasi. Apa dia lagi yang sangat luas. Nah, bagaimana dengan karioterapi? Mungkin sudah kita cukup mengulang-ulang ya, karioterapi itu dia merusak menggunakan CO2 maupun N2O dengan suhu di bawah 20 derajat Celcius. Jadi tidak efektif untuk lesi yang lebih dari 5 milimeter, apalagi lesi invasif. Ya, jadi prinsipnya batas lesi harus tampak jelas, ukuran serviks dalam batas normal, lesi hanya meliputi tidak lebih dari 2 kuadran dan tidak ada kecurigaan lesi mikroinvasif. Harus memenuhi syarat ini baru kita bisa melakukan terapi ablasi, baik cryo maupun thermal ablasi. Jadi ini alat-alatnya mungkin sudah tahu ya. Jadi sebelum memulai terapi apapun itu kita harus tetap konseling. Kemudian pasca cryo juga kita anjurkan pasien tidak bersenggama dulu sampai discharge yang keluar itu lebih kurang 4 minggu. Tapi kalau perlu sekali bisa menggunakan kondom. Jadi tetap tekniknya litotomi, kemudian pasang spekulum, masukkan saya tidak punya video di sini ya, tapi ini mungkin ya, inilah yang namanya cryogun, ini disambungkan ke gas baik N2O maupun CE2, ini adalah eh, probe-nya. Nah, ini dia probe-nya, pastikan dulu memang dia memenuhi syarat untuk cryo, maka ini probe-nya diolesi dengan jelly terlebih dahulu, kemudian ditempelkan, yang dilakukan adalah freeze 3 menit, kemudian defrost 5 menit, kemudian freeze kembali 3 menit. Kapan dilepas? Pastikan sesudah bunga es yang di sini nanti itu sudah hilang, baru boleh dilepas perlahan-lahan. Berbeda dengan thermal ablasi. Ini jadi 3-5-3. Setidaknya berarti 11, 3-5-3, 6, 11 menitan, agak lama. Nah, ini sesudah dilakukan krioterapi, seperti inilah gambaran serviksnya. Ini sesudah krioterapi, ini sekitar 2 minggu sudah krioterapi, yang ini sesudah 3 bulan, dan ini sesudah 1 tahun pasca krio. Efek sampingnya tadi seperti watery discharge, itu harus disampaikan supaya pasien tidak bingung, sama dengan juga dengan thermal ablasi nantinya ya. Nah, bagaimana thermal ablasi? Ini dia, kalau kesulitan krioterapi itu tentu di ketersediaan gas. Agak sulit, sedangkan ini dia ringan, hanya memerlukan listrik, apalagi kalau dia sudah menggunakan baterai yang dicas, kemudian waktunya hanya sebentar, kita hanya tinggal menempelkan saja, ini yang dicas ya, menempelkan saja dia menggunakan sekitar 20 sampai 40 detik dan tanpa anestesi, ringan, portable. Jadi ini sama prinsipnya dengan cryo, tapi alatnya lebih canggih dan lamanya sebentar. Kita nggak usah bingung, tinggal menghidupkan, nanti lampunya hidup, kemudian masanya akan habis, dia akan berhenti sendiri dan bisa langsung dicabut. Kalau tadi menunggu bunga esnya hilang, kalau ini bisa langsung dicabut apabila sudah selesai. Nah, ini gambaran kalau sesudah dilakukan thermal ablasi, ini sesudah 1 tahun sudah akan thermal ablasi, dilakukan follow up, kemudian lakukan tes IVA, dia negatif. Bagaimana hasilnya? Efektivitas antara cryo dengan thermal ablasi itu sama, cuman mungkin akan lebih ringan dalam hal post-operative vaginal discharge, jadi lebih nyaman buat pasien. Sebetulnya kalau untuk operator malah lebih nyaman lagi, alat lebih ringan dan lain-lain. Ini untuk pasien lebih ringan dalam hal post-operative vaginal discharge-nya. Nah, bagaimana dengan terapi ablatif yang lain, yaitu dengan TCA? Ingat TCA-nya yang 85% seperti ini sediaannya. Jadi ini gambaran sesudah diolesi TCA dan ini adalah sekitar 3 bulan sesudah diolesi TCA. Akan sudah terjadi reepitelisasi. Ini juga. Nah, bagaimana dengan terapi eksisi? Terapi eksisi adalah pilihannya LED satu lip. Nah, prinsipnya adalah kalau ini dilakukan dengan anestesi lokal, kemudian ada jaringan yang bisa kita periksakan ke patologi anatomi. Ya, alat-alatnya ya. Jadi ini tadi 3 macam bentuk transformasi zone. Kalau yang tipe 1 di ektoservik, kalau ini endoservik tapi masih kelihatan, ini endoservik dan tidak kelihatan. Itulah tipe 3 yang tidak eligible untuk terapi ablasi ini. Kemudian, ini yang terakhir mungkin ada yang sudah pernah mendengar, kita hanya sharing saja bahwa ada terapi lain, terapi tambahan apabila seseorang itu terinfeksi HPV, kemudian ataupun hasil pap smear-nya askus atau low grade cell, tetapi tidak ada lesi. Nah, kan kalau ini kan kita pilihannya adalah
menunggu, artinya observasi ketat. Daripada menunggu yaitu conventional watchful waiting, maka adalah terapi dengan kita berikan gel yang meningkatkan reepitelisasi, mengurangi stres pasien karena merasa diterapi. Ini adalah brandnya, mohon maaf kita bilang brand yaitu Papillocare. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya dia dengan menimbulkan reepiteliasi di zona transformasi, kemudian juga dia merebalance vaginal microbiota sehingga lactobacillus itu akan lebih dominan. Kemudian juga dia menimbulkan mengcounteract reaksi inflamasi yang non-inflamatori yang disebabkan oleh HPV sehingga sulit dideteksi oleh sistem imun, sehingga menyebabkan reaksi ada non-inflamasi sehingga akhirnya sistem imun bisa mendeteksi. Jadi cara pemberiannya, ini pemberiannya adalah selama 6 bulan dieolusi ke serviks, bulan pertama dengan 21 kanul setiap hari, selama 3 minggu, tapi dikosongkan di minggu keempat, dan bulan kedua sampai bulan keenam selang sehari, dan minggu keempatnya dikosongkan. Ini malam sebelum tidur. Jadi ada terapi tambahan sekarang, cuman kalau harga saya nggak hafal, cuman lumayan harganya. Jadi sebagai kesimpulan dari presentasi saya sharing kita hari ini, sore ini, bahwa high risk HPV DNA test itu sudah dianjurkan sebagai high performance cervical cancer screening. Kemudian kalau dia positif, yang perlu dilihat adalah lihat serviks, apakah dengan DOIVA atau kalau punya kolposkopi. Dan pilihan manajemennya tergantung resource yang ada, bisa ablatif, bisa eksesional. Untuk ablatif harus memenuhi syarat bisa ablatif atau tidak. Walaupun eksesional adalah setting ideal, kenapa? Karena kita bisa mendapatkan jaringan untuk pemeriksaan ke patologi anatomi. Dan semua pasien sudah dilakukan terapi harus dilakukan follow up. Jangan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Dokter Indang. Terima kasih Dokter Dwi Faradina dan juga Dokter Adriansa. Sudah cukup lebar, panjang lebar ya pemaparannya mengenai pemeriksaan screening dengan HPV dan juga tata laksana setelah hasil screening kita dapatkan. Kita buka diskusinya. Mungkin ada pertanyaan Dokter Sarah? Sepertinya sementara belum ya. Belum ada data. Ya, dan jadi kita berbincang-bincang aja, Dokter Andri, Dokter Dina, untuk memancing teman-teman yang lain untuk Ya, memberikan pertanyaan. Sebenarnya mungkin pertanyaannya udah banyak ya, karena kan ini sesuatu yang kita kerjakan sehari-hari di lapangan gitu, bahwa ada variasi-variasi temuan di lapangan itu justru membuat menimbulkan pertanyaan yang banyak, dan itu sebenarnya memperkaya wawasan kita tentang HPV DNA, screeningnya, dan juga tata laksana dari lesi abnormal. Saya tanya dulu mungkin ke Dokter Andri. Ini kan pemeriksaan HPV ini kan sekarang ada beberapa ya, yang tadi Dokter Andri udah sampaikan, ada yang dengan pemeriksaan di cervix, kemudian juga sekarang udah ada yang baru itu pemeriksaan dengan memakai urin, dan juga yang self collecting sample itu dengan cairan di vagina. Kalau menurut Dokter Andri sebenarnya yang paling baik yang mana ya dari ketiga itu? ya. Makasih banyak Dokter Indah pertanyaannya. Ini Hmm. jawabannya nih jawaban yang tahu, mungkin jawabannya bersama sudah tahu jawabannya juga, tapi nggak apa-apa ya dok. Kita sampaikan ke teman-teman sejawat yang lain. Jadi sekali lagi tetap yang paling bagus itu adalah dari servik ya. Kenapa? Karena kan memang ya kita tahu virus HPV yang mengakibatkan kanker serviks ya terjadi di serviks. Jadi sekali lagi golden standarnya adalah serviks. Bila mana tanda kutip situasi dan kondisi tidak memungkinkan, mungkin pilihan kedua adalah yang vaginal specimen. Jadi self vaginal collecting specimen ya. Jadi karena kan tetangganya serviks vagina ya dok gitu. Nah, tetangga Hmm. jauhnya sedikit lagi dari serviks vagina ya ke uretra gitu ya. Jadi bahasa kata kalau secara peringkat mana yang paling bagus ya serviks. Yang kedua apa dari vaginal specimen. Yang ketiga dari uretra. Itu sih dokter Indah. Makasih banyak dokter Indah pertanyaannya. Oh iya ya, jadi berarti sebenarnya semuanya juga punya nilai sensitivitas yang Ya, baik ya. Jadi ya, bisa kita betul. gunakan tentu menyesuaikan dengan situasi gitu ya. Karena Ya, kan betul. daerah kita Indonesia itu kan luas sekali ya. Tidak semua orang berada dekat dengan kota besar dengan dokter gitu. Betul. Sehingga pemeriksaan yang self sampling atau pemeriksaan urin juga bisa menjadi pilihan. Betul. Kalau berdasarkan apa pengalaman Dokter Dina di Medan, gimana dok? Apakah ada pengalaman juga gitu dalam hal ini? Mungkin Dokter Dina mau tambahkan?
Kalau sampai saat ini sih masih yang cervical sampling clinician yang mengerjakan sih dok. Belum ada sih yang kalau pasien-pasien saya melakukan self sampling atau malah yang urin HPV. Kalau saya Ya, dok. sebenarnya kita kan ditargetkan sama WHO ya. Target kita itu kan sampai screening itu mencapai 70 dan 75% ya. Bisa kita bayangkan bahwa untuk mencapai target itu untuk mempercepat tentu mungkin kita memperluas ya eh, eh, pemeriksaan ini. Karena kan targetnya WHO itu dengan pemeriksaan HPV DNA ya, yang low resource setting, yang high resource setting ya dengan HPV DNA. Jadi mungkin dengan memperluas teknik pemeriksaan dan sehingga nanti akan meningkatkan cakupan gitu. Em, Mungkin pertanyaan yang lain kepada Dokter Dina kali ya, Dokter Dwi, Dokter Dwi Paradina. Kan bisakah kalau kita di daerah dari beberapa alat yang tadi Dokter Dwi uraikan, itu sebenarnya kita kalau sebagai eh, objin di daerah tentu kita boleh ya, bisa ya melakukan hal itu ya. Tidak berarti pasien harus dirujuk ke layanan ginekologi onkologi ya tentunya Dokter Dina. Bagaimana Dokter Dina Jadi itu uraian untuk mm-mm. Jadi semua lesi prakanker baik diagnosa sampai terapi ini kompetensinya SPOG ya dok, bukan masih onkologi, ginekologi dok. Ya. Jadi mulai dari tergantung source yang ada, apakah TCA, apakah cryo, apakah katanya nanti kan Menkes akan membagikan si thermal ablasi itu malah katanya. Walaupun di Medan kok kayaknya belum nyampe ya. Gitu. Jadi ya mana yang ada kita lakukan terapi asal memenuhi syarat kalau itu ablatif gitu. Kalau punya eksisi silakan. Gitu. Jadi memang ini kompetensi untuk SPOG. Mungkin gitu Dokter Ya, Indah. jadi berarti semua teman-teman kita sejawat SPOG di seluruh Indonesia tentunya bisa menata laksana lesi abnormal dari lesi prakanker ya. Ada hasil HPV DNA yang abnormal. Ada Dokter, rekomendasi nggak dari baik Dokter Andri mau tambahkan? enggak ini ada pertanyaannya dok dari itu saya jawab ada yang sudah nanya. Baik. Oh ya ada pertanyaan. Ya. Ini pertanyaannya, pemeriksaan HPV DNA secara swasta mahal, tetapi sepertinya program pemerintah adalah gratis. Dapatkah kami dokter objin swasta dilibatkan mendapatkan paket-paket pemeriksaan DNA HPV secara gratis? Gimana tuh dokter Andri? Yes, Oh, ini ini dari dokter kayaknya Inayatullah Rifai ini, beliau selalu aktif mengikuti acara Asugi. Selamat Masya dokter, Allah ya. selamat sore dokter Inaya, dokter Inayatullah, maaf. Ya, 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 ya. Ini kayaknya sih ya, biasanya orang di pemerintahan bisa jawab di Dokter Indang kelihatannya, ya. Apalagi dekat dengan apa nih pembuat kebijakan di Jakarta ya. Tetapi memang dok sejauh ini pemeriksaan HPV DNA itu yang kita misalkan kayak saya di Kalimantan Timur memang masih terbatas tanda kutip di rumah sakit apa ya di puskesmas di pemeriksa apa ya namanya vaskes pemerintah ya dok. Jadi belum ada kerjasama sama kita dokter objin swasta. Dalam waktu dekat ini sih kayak saya di Kalimantan Timur kemarin lewat dinas kesehatan kota kami dan kabupaten dan di apa ini provinsi kita mau memungkinkan sebenarnya kita bisa minta SPV DNA testing itu kita lakukan di tempat kita ya. Bahasa kata kita dapat dapat alatnya, kita kirim, kita periksa ambil sertiknya, besok kita kirim ke Labkesda kita gitu ya. Jadi itu memang sedang ada dalam wacana. Jadi dengan bahasa lain itu kayaknya memang di situ tuh. Kalau tadi saya lihat masalah yang dilakukan yang ditanya oleh Kemenkes, kenapa kita masih sangat rendah? Karena supply chain-nya kita tuh nggak jalan dengan bagus, Dokter Indang. Nah, salah satu pemecahannya adalah tadi memang perlu kerjasama multisektoral di masing-masing kota dan kabupaten tergantung kondisi di tempat masing-masing. Jadi kayak saya di Kaltim, kita modified-nya adalah tadi itu salah satunya kita kerjasama sama dinas kesehatan provinsi. Kita nanti minta rencananya akan disuplai dok ke masing-masing tempat dokter opin swasta kit-kitnya. Tapi nanti dikirimnya ke Labkesda gitu, Labkesda di kota kita masing-masing. Masing-masing daerah. Ya, ya, ya. Jadi karena kan lewat puskesmas itu kadang-kadang nggak semua jalan. Nah, supaya bisa lebih memperluas cakupan, jadi kita kerjasama sama pihak dokter objin swasta, gitu dok. Itu rencananya. Ya, memang terima kasih Dokter Andri. Memang sih Ya, kalau untuk pemeriksaan HPV gratis, kalau untuk terutama di Jakarta sudah mulai dilakukan gitu. Dan sepertinya ini memang belum semua daerah ya ya, eh,
Kalau di Jakarta kita udah lihat tuh di beberapa puskesmas sudah melakukan, jadi dapat yang apa yang gratis itu. Mungkin kalau di Medan apa sudah ada ya, Dokter Dina ya? Pengalamannya bagaimana, Dok? Belum ada dong, belum ada dong. Jadi kemarin Belum. baru malah Mm-mm. jumpa sama apa laboratorium yang buat apa PCR apanya ya mesinnya. Katanya di ada Malik akan ya, itu kan yang tipe A-nya tuh ada Malik ya. Oh, akan masuk ini ya ya dalam waktu dekat, tapi belum tahu juga kapan. Jadi intinya memang belum dok, belum Ya, masuk dok. Oke. Jadi bersabar ya kita semua ya, sejawat sekalian. Eh, Wah ini pasti mulia sekali ya, maksudnya mau membantu program pemerintah sampai untuk apa meningkatkan cakupan screening HPV DNA. Kita doakan mudah-mudahan segera ya, karena pemerintah kita udah dikejar target juga kan ya tahun 2030 itu targetnya Ya, adalah 75% kita di Indonesia. Kita betul Indonesia betul. 75% ya, Dokter Andri, Dokter Dwi, Ya ya. Betul benar betul. dok. Padahal Lebih sementara, tinggi dari WHO. sementara sekarang, nah kita memang daerah yang angka kejadiannya juga tinggi soalnya. Kalau Dokter Dwi, Dwi berapa ya di Medan angka cakupan apa screening HPV-nya? Mohon maaf dok, lebih nggak kurang tahu data itu dok. Kurang Iya, tahu dok, ya maaf dok. jelas kayak sih kurang dari 10% kali ya, atau ya Ya, 10% ya. sedikit-sedikit lebih lah. Kalau di Kalimantan kan Ya. Dokter Andri udah ada angka 12,8 ya tadi ya. Ya sih ya. Untuk KPV DNA Ya, urin termasuk urinnya dok kita ambil itu 18% total dok. 12 atau 18 ya tadi ya? 18 dok. Kalau plus urin ya dok tapi 18%. ya, ya, ya. Plus urin Ya, 18 dok. urin. Iya, makanya beberapa pemeriksaan tadi itu membantu kita untuk meningkatkan angka capaian kita ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak, Dokter Sarah? Kalau tidak, mungkin satu hal kali ya, Dok ya, untuk tata laksana lesi abnormal, temuan abnormal tadi, eh, kan ada beberapa tindakan itu sebenarnya kan tindakan yang cukup invasif ya, seperti tindakan ablasi, krioterapi gitu ya. Yang penting mungkin inform consent ya Dokter Dwi ya dalam tata laksana ini. Mungkin Dokter Dwi bisa memberikan masukan bagi teman-teman inform consent seperti apa yang seharusnya kita berikan pada pasien kalau akan melakukan tindakan seperti ini. Ya. Jadi, jadi prinsipnya bahwa pertama kita kasih tahu dulu pasien bahwa ini adalah masih prakanker. Jadi dunia belum kiamat. Itu dulu satu. Bahwa dan ini apabila diobati akan sembuh 100%. Beda halnya kalau sudah terjadi kanker. Itu dulu. Jadi ini masih terapi lesi prakanker. Nah, kalau kita bicara tentang terapi ablatif, tentunya kita harus inform konsen tadi ini bahwa tujuan terapinya apa. Kemudian supaya pasien tidak terkejut dari awal bahwa ini pada saat melakukan tindakan kita tidak akan melakukan anestesi atau pembiusan. Tapi mungkin pasien akan merasakan panas sehingga dari awal sudah kita bilang seperti itu jadi pasien nggak kadang-kadang ada yang baru ditempelkan perutnya udah kayak mau lompat dari meja ginekologi gitu. Jadi itu harus kita cegah dari awal sudah kita bilang gitu ya. Kemudian juga nanti pasca krayo jangan senggama dulu akan keluar watery discharge yang itu normal bisa kadang-kadang sampai 4 minggu. Kemudian nanti akan kontrol, kita harapkan sih revitalisasi itu sudah terbentuk minimal 6 minggu. Jadi kontrol dulu 6 minggu, kemudian untuk follow up 6 bulan dan setahun dilakukan screening ulang. Apabila screening awalnya dengan tesiva, lakukan tesiva ulang. Kalau screening sebelumnya dengan pap smear ulang. Kalau screening sebelumnya dengan tes HPV ulang. Jadi harus ada follow up. Jadi dari awal sudah kita kasih tahu bahwa ini terapi itu apa, pasca terapi apa yang mungkin terjadi, kemudian harus dilakukan follow up, bukan selesai sampai di situ. Mungkin begitu. Oke, baik. Makasih, Dokter Dwi. Memang info consent ini penting sekali ya untuk sebelum kita melakukan tindakan. Benar juga, pasien nggak kaget gitu ya. Begitu naik, tahu-tahu, aduh, kok rasanya seperti ini gitu ya. Hmm. Baik, satu lagi ya, Dokter Andri ya mungkin ya, yang mengenai HPV DNA ya. Apakah pemeriksaan HPV DNA ini kita periksanya kan sekarang yang pemeriksaan-pemeriksaan gratis itu banyak kan hanya HPV DNA saja gitu. Lalu bagaimana kita menyikapi? Apakah pasien datang dengan pemeriksaan HPV DNA saja sudah cukup, terus kemudian kita bisa melakukan interpretasi dan memberikan pengobatan gitu, Dokter Andri? Gimana tuh? Ya. Jadi sekali lagi seperti tadi kata dokter Dwi juga, apapun hasil HPV DNA-nya tetap kita harus lihat sertifikatnya dokter Indang. Jadi penekanannya ke sana karena kita bagaimanapun mau dari Kemenkes, program Kemenkes atau program WHO,
Kalau ada apa tuh bagan selanjutnya melihat lesi ya ada atau tidak gitu. Nah, cara melihat lesi ya dengan tes dengan melihat serviks ya. Nah, kemudian kita lakukan pemberian asam asetat ya. Jadi apapun hasilnya tes HPV mau negatif pun atau positif, apalagi positif ya harus dilihat serviks ya. Mungkin dokter Inang jadi jangan, oh HPV DNA positif, ibu ini lesi prakanker ya bu, jadi harus kita treat. Tetap aja kita harus lihat lesinya lagi sekali lagi. Karena tadi lesi positif kita treat, kalau lesi negatif asal bukan 16-18 kita sebenarnya bisa langsung follow up ya gitu itu aja sih. Mungkin penekannya di saya. Betul ya dokter Dwi ya? Tadi saya Ya, lihat bagan setuju dokter gitu. dokter. Ya, ya. Iya, iya. Jadi sekali lagi kalau ada Hmm, parsial hmm, hmm. genotyping 16-18 jauh lebih bagus sebenarnya. Ya, Ya, jadi harus lihat serviksnya ya. Nah, Dokter ya. Andri kalau periksa kan ada beberapa tuh tes HPV. Ada Yes. yang tadi hasilnya cuma mengelompokkan high risk, low risk. Ada juga Hmm. yang partial genotyping. Ada yang fully genotyping. Nah, Dokter Andri anjurannya yang mana? Terus kemudian interpretasinya gimana menurut Dokter Andri itu? Ya. Oh, WHO itu sudah melakukan penelitian Kan dokter harganya Indah. beda-beda itu ya. Betul, betul, betul. WHO itu sudah melakukan Hmm. penelitian sebenarnya. Apakah HPV yang pada umum DNA hanya melihat high risk dan bukan high risk, atau yang tadi Dokter Indang yang pilihan kedua adalah 16-18 parcel genotyping ya dok, 16-18 atau selain 16 dan 18, atau yang memang fully genotyping ya. Nah, WHO itu sudah melakukan penelitian, katanya secara costly efektif itu yang parcel genotyping sebenarnya Dokter Indang. Kalau memang memungkinkan. Jadi sebenarnya sekali lagi kenapa jadi 16-18 apa pasien genotyping yang lebih efek apa lebih lebih costly itu sebenarnya gara-gara untuk mengurangi tindakan yang mungkin tidak diperlukan gitu. Karena contohnya kalau dia ndak bukan 16-18 maka kita nggak usah lakukan kuretase serviks gitu ya. Kita langsung bisa lihat negatif, APBD positif, 16 apa dia APBD 16-18 negatif, IVA-nya dia negatif, maka kita boleh langsung bahasa kata kita intinya sih lebih lebih murah gitu dok kalau apa yang 16-18 itu persen apa itu. Jadi kalau lihat sudah yang diteliti oleh WHO sih rekomendasinya personal genotyping. Kalau ada ya dokter Indang di tempat masing-masing karena sekali lagi Indonesia ini sangat luas. Alhamdulillah sih kalau sudah ada yang apa high risk dengan non high risk saja ada udah alhamdulillah sebenarnya. Dibandingkan tidak ada sama sekali. Ya, ya ini juga Ya. ini memberikan gambaran sih bagi kita semua ya diskusi ini ya kan kita bisa melihat berbagai kondisi daerah kita masing-masing ya berbagai situasi ya. Jadi bagaimana kita menyikapi keterbatasan sumber daya yang ada di daerah kita masing-masing. Jadi kita nggak kaku mengikuti satu prosedur, tapi juga Betul. menyesuaikan dengan situasi di daerah kita masing-masing. Dan yang harus kita ingat kita tetap menjalankan program pemerintah, kemudian menyesuaikan dengan prosedur dan SOP yang kita punya. Tentu tidak menyalahi, tapi tentu menyesuaikan dengan situasi kita masing-masing. Kalau Dokter Dina, pemakaian pemeriksaan HPV DNA di daerah Medan bagaimana? Kan itu udah daerahnya udah di kota ya, pastinya udah yang fully genotyping berarti ya. Ya, sudah fully genotype. Tergantung rumah sakit swastanya sih, Dok. Tergantung. Ada yang masih yang high risk, on high risk, atau praktek pribadi malah kirim ke laboratorium tertentu. Itu ada yang bisa fully genotyping, ada yang masih high risk, non high risk. Cuman kita bisa tawarkan dua-dua sih, tergantung kemampuan pasien kelihatannya, Dok. Dok, kayaknya udah ada pertanyaan satu lagi, Dok. Bahkan ada dua tuh Oh kayaknya ya dok. boleh. Oh, udah dua ya? Oh iya. Iya, oke. Ini menyambung kali ya yang dari Dokter Inayatullah tadi ya. Di rumah sakit kami ada Dokter PA. Secara moral saya sangat proaktif minta pasien melakukan pap smear dikirim ke beliau. Apakah artinya pemeriksaan pap smear menjadi tersingkir bila tes HPV DNA sudah menjadi standar? Peran Dokter PA untuk screening apakah juga akan tersingkir? Gimana tuh Dokter Andri? Kalau pemeriksaan HPV DNA perlu pap smear lagi nggak ya? Ya. Ini jadi ingat Prof. Laila, almarhum suaminya beliau ya, Dr. Indah. Suaminya kan dokter dokter spesialis PA ya. Waktu tes Iya, IVA itu Al-Fatihah ya aja, buat ya suami sempat, iya betul Prof. betul, Laila. iya betul. Nah, terima kasih pertanyaan dokter Inaitullah. Jadi jawabannya apakah orang yang sudah pap smear perlu periksa apa tadi itu HPV DNA? Ayo, bukan itu Sudah pertanyaannya, periksa salah HPV salah salah. DNA, apakah masih perlu pemeriksaan pap smear? Oh iya, jadi jujur aja jangan Hmm. udah nggak perlu lagi ya.
kan sama-sama tes screening ya. Cuma memang tergantung dokter mau pakai screen and apanya itu triasenya seperti apa. Kalau di tempat dokter memang kalau 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 saya sih dok sebenarnya nganjurinnya tes HPV DNA langsung dengan IVA. Kenapa? Karena dengan IVA itu kita sekaligus bisa melihat apakah memang lesi yang ada itu terapinya masih pilihannya apa gitu. Apa kita ablasi atau kita memang pakai bahasa kata LEDS atau konisasi gitu ya. Jadi apakah bisa tersingkir pemeriksaan pap smear? Jawabannya tergantung kondisi dokter Inayatullah. Kalau di sana belum ada tes HPV DNA, maka ya memang mau nggak mau tetap sitologi tetap jalan daripada tidak ada sama sekali. Jadi jangan disingkirkan juga dok, maksud saya dok. Karena bagaimanapun, eh, misalkan kita lakukan konisasi atau lakukan cold knife, apa conisiation atau let's gitu, kan mau tidak mau kita tetap menjalin hubungan baik ya dok dengan dokter PA, dokter Indang ya. Saya tuh jujur aja nih, saya mungkin nih agak sedikit aroma politiknya sih menurut saya, mungkin pertanyaan dokter Indang itu loh. Jadi tetap harus ada koneksi dok. Tapi kalau ditanya apakah akan tersingkirkan ke depan, kalau lihat dari WHO itu memang primary testing SPV DNA cukup dengan HPV DNA testing di masa depan ya dok. Mungkin kita ngomongnya mungkin 10-15 tahun lagi kali ya di Indonesia khususnya ya. Jadi apakah peran dokter PA akan tersingkir? Mungkin untuk deteksi dini kanker serviks bisa iya. Itu kali dok. Bagaimana pendapat Dokter Dina? Dwi kali mau ditambahkan Cukup dok, mengenai cukup dok, pemeriksaan setuju PVDA dok. dan pap smear? Ya, ya, ya. Ya, setuju dok. Ya, sebenarnya kita kan pemeriksaannya co-testing ya. Jadi pemeriksaan Ya, HPV DNA dan gitu. Jadi pemeriksaan ya, HPV DNA untuk melihat virusnya ada atau tidak, pemeriksaan pap smear untuk melihat ada kerusakan selnya atau tidak gitu ya. Jadi sebenarnya pemeriksaannya memang bisa dua-duanya gitu ya dok dikerjakan ya. Memang mm, sebaiknya memang co-testing ya kita kerjakan. Jadi sebenarnya tidak menyingkirkan kepentingan untuk pemeriksaan pap smear sebenarnya. ya. Gitu kali ya Dokter Andri? Ya, setuju, setuju dok, setuju dok. Maksudnya saya sih ini aja apa penekanan bahwa kalau tidak ada, kalau ada pap smear bagus pap smear jalankan. Cuma kalau nggak ada pap smear jangan ragu-ragu kita pakai tes IVA. Hanya ngingetin aja sebenarnya tes IVA itu sederhana, akurasinya seperti kayak pap smear juga dengan bahasa kata negatif palsu yang lebih rendah dibandingkan dengan pap smear. Itu aja sih mengingatkan saya dan teman-teman sejawat yang lain. Oke, ini ada satu lagi dok pertanyaannya. Ya. Eh, Tata laksana infeksi HPV ada beberapa guideline, misalkan HOGI, AS, CCP, dan lain-lain. Manakah yang akan kita adopsi? Mungkin Dokter Dwi dulu kali ya mau jawab ini ya, mengenai guideline untuk tata laksana kelainan daripada pemeriksaan HPV. Ya, terima kasih Dokter Indang. Jadi kalau kita Indonesia bagus, ya ini rekomendasi Hogi, algoritma Hogi ini pun sudah dibuat dengan rapat panjang, diskusi panjang oleh pada pakar-pakarnya. Jadi ya dan sudah mungkin menyesuaikan dengan apa namanya kondisi kita. Jadi ya memang kalau memang sudah ada di kita sendiri ya kenapa nggak kita pakai yang punya kita gitu, ya. Maksudnya Hogi. Karena nanti bingung tuh Ya, jadi yang WHO, SSCP, beda-beda tuh semua. Termasuk mulai start umur berapa segala macamnya. Jadi kalau mau ringkas gampangnya download di inasgo.org tentang rekomendasi atau algoritma hoki. Mungkin gitu dok. ya, jadi kita memang menyesuaikan dengan kondisi daerah kita, sumber daya dan kondisi rakyat di daerah kita, gitu ya, kondisi masyarakat di daerah kita. Jadi memang Hogi telah menyusun suatu apa guideline yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah kita. Ya seperti kata Dokter Dina tadi, dokter-dokter sejauh sekalian bisa apa, mendownloadnya di inasgo.org. Oke, ada satu pertanyaan lagi kita jawab. Jangan sampai ada yang ketinggalan pertanyaannya. Jika pasien telah dilakukan TAH-BSO dengan diagnosa awal penyakit ginekologi, setelah keluar hasil PA cervix menunjukkan low grade seal, apakah harus dilakukan screening HPV, dok? Mungkin dokter Andri, udah di Ya, TAH-BSO? Heeh. ya, ya, Total makasih banyak. abdominal hysterectomy. Ya, Ya, makasih banyak dokter Lintang. Makasih pertanyaan Dr. Ahmad Siregar. Jadi, apakah harus dilakukan screening SPV? Tadi seperti kata Dr. Dina sih, ini penjelasannya ya dok ya. Follow up pasca tindakan tetap harus dilakukan gitu. Jadi dengan bahasa lain kita harus screening ulang. Saya tahu mungkin maksudnya karena awal kan nggak dideteksi ya dok SPV testingnya gitu ya dok ya. Kemudian kita lakukan TAB, saya ternyata ujungnya kok ada infeksi low grade seal nih gitu. Masih apakah dilakukan ya pasti kita lakukan dok follow up-nya. Nah follow up-nya itu salah satunya adalah tadi sebenarnya untuk meyakin. Sebenarnya sih kalau memang mau tuh kita yakinkan bisa kok minta ke PA ya ulang baca ulang ya dokter Dina biasanya
ini nih ada infeksi virus HPV-nya nggak di sana gitu ya. Tapi sih kalau secara karsinogenesis pembentukan CA cervix sih low grade sih hampir. Ya, saya lupa tepat angka berapa persentase Dokter Inang, bisa Dokter Inang yang tahu ya. Infeksi HPV itu cukup tinggi di dalam low grade seal ya. Jadi tetap harus diperiksa follow up. Jadi mungkin 12 bulan kemudian paling tidak kita lakukan HPV DNA testing kalau memang ada. Kalau tidak ada pun ya kita lakukan pap smear atau tes IVA tergantung kondisi di tempat teman-teman sejawat sekalian. Tadi tentang HOGI guidelines tadi dokter nambahkan aja Dokter Indang. HOGI guidelines itu sudah sekali lagi yang saya lihat di WHO yang 2021 pun sebenarnya untuk tata laksana bagannya pun sebenarnya sudah kurang lebih sama kok Dokter Indang. Jadi insya Allah sih Hogi masih update untuk bisa dipakai di Indonesia maksud saya begitu. Terima kasih. Oke, siap. Oke, Hmm. mungkin Dokter Dina mau nambahkan sedikit mungkin ini ya. Kan ini ketemunya low grade seal. Tapi ternyata udah kita lakukan TAHBSO nih. Terus gimana Hmm. Dokter Dina? Jadi tadi mungkin udah kita bilang bahwa ini lesi prakanker. Jadi Hmm. kalau dia masih ada serviks, kita lakukan ablasi, eksisi, sampai bahkan konisasi kalau endoservik. Nah, yang ini nih serviknya semua udah diangkat beserta rahim-rahimnya. Udah selesai. Mungkin mungkin begitu ya, Dok ya. Ya. Ya, setuju ya. Jadi prinsipnya ya udah orang kebetulan ya. Jadi udah kita lakukan pengobatan sebenarnya. Kan tadi Dokter Dina juga dia bilang ya kalau si prakanker diobatin ya sembuh ya Dok ya. Beda kok dia Insya Allah. kanker ya. Oke, ini kebetulan waktunya sudah habis, sudah 30 udah sampai 4:30. Terima kasih sekali. Ini banyak sekali yang sudah kita bahas. Saya melihat ada Dokter Tovan di sini. Mungkin Dokter Tovan mau memberikan masukan sedikit ya. Sehubungan dengan beliau adalah eh, pakar sekali di bidang kanker serviks. Dokter Tovan, silakan kalau mau ada masukan, Dok. Terima kasih atas kehadirannya. Iya, iya. Baik, terima kasih Dokter Indang, Dokter Dina, dan Dokter Andriansyah, Profesor Dokter sekalian. Saya mohon izin tadi juga baru bergabung karena ada ini ya, ada meeting dengan CRUK ya, Pak, Cancer Research United Kingdom UK tentang bagaimana kita melakukan akselerasi vaksinasi apa coverage di low middle income countries. Jadi saya baru bergabung, baru 5 menit saja ini Dokter Indang. Tapi intinya ya sekali lagi terima kasih. Menarik sekali ya. Jadi memang betul saya sepakat sekali bahwa ya bahwa kita memiliki algoritma yang memang sesuai dengan value kita ya. Jadi tentu itu didasarkan pada situasi yang ada saat ini di mana kita tahu SCCP, kemudian WHO juga ya begitu rumitnya terutama SCCP yang setiap abnormal finding selalu di apa berujung pada kolposkopi begitu ya. Tapi memang saat ini kita selalu menyandingkan kolposkopi dengan DOIPA yang kita anggap sebagai memang magnifikasi ya dari satu apa dokumentasi dari cervix ya. Jadi memang saat ini mungkin ada kabar ya gembira juga bahwa pemerintah juga ada rencana ya Dokter Indang untuk melakukan distribusi kolposkopi namun mungkin memang kita memberikan rekomendasi bahwa itu tidak mandatori untuk daerah-daerah yang sampai di pelosok tapi minimal provinsi memang memiliki kolposkopi sehingga kita memang ada ya benchmark bahwa memang abnormal finding harus ditindaklanjuti dengan bukan masalah kolposkopinya, tapi kita melakukan identifikasi lesi ya, apakah itu merupakan kandidat untuk dilakukan terapi atau tidak ya. Nah tadi terkait tadi setelah dilakukan total abdominal hysterectomy, apakah dilakukan screening ataupun tadi apa follow up ya terkait dengan temuan. Ini kan unexpected low grade gitu ya, unexpected low grade gitu. Jadi artinya ya saya setuju sekali kalau sudah cervixnya tidak ada ya kita tidak perlu melakukan apa namanya follow up lagi ya. Jadi misalkan melakukan tes HPV mengetahui status HPV-nya atau misalkan melakukan histologi atau misalkan melakukan IPA rasanya tidak ya karena sudah tinggal vagina dan low grade itu kalau dilakukan hysterectomy justru itu over treatment ya dokter. Jadi udah sembuh sempurna gitu ya. Mungkin itu karena keterbatasan waktu, tapi appreciate sekali bahwa saat ini memang tes HPV menjadi modalitas utama di Indonesia untuk screening kita ya dengan apapun modalitasnya. Dengan saat ini kita berkembang ke extended genotyping ya, Dokter Indang, Dokter Dina, Dokter Andriansyah, Dokter Sarah ya, jadi memang tipe 52 itu mendominasi. Tadi disampaikan Dokter Andriansyah, apakah di low grade itu tipe apa yang memang kita beberapa data banyak ya. Jadi di antara general population, kemudian negatif citologi, low grade apa cell ya, itu memang tipe 52 masih mendominasi ya. Tipe 52 masih mendominasi, sedangkan di high grade itu tipe
16 masih mendominasi, sehingga kita memang akan menyempurnakan nanti algoritma. Tunggu, mudah-mudahan kita akan secepatnya melakukan satu penambahan algoritma untuk extended genotyping disamakan dengan partial genotyping sebelumnya. Mungkin itu demikian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikembalikan ke Dokter Sarah. Silakan, Dok. Ya, Dok. Terima kasih Dokter Indang, Dokter Andriansah, dan Dokter Dwi Faradina, dan kehadiran Dokter Tovan. Terima kasih Dokter atas pemaparan yang sangat detail serta aplikatif. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk pelayanan kita terhadap pasien. Dengan berakhirnya sesi diskusi, maka berakhirlah pula Astrologi seri 180 ini. Saya ingin mengingatkan kembali bagi semua peserta agar menyelesaikan pembelajaran di akun Pelataran Sehat sampai batas akhir di hari Jumat. Bagi yang terlewat atau ingin mengulang kembali rekaman webinar Astrologi dapat diakses di YouTube kita di akun Astrologi. Pastikan dokter semua bergabung dalam acara Astrologi seri 181 pekan mendatang karena akan mengupas topik manajemen lesi prakanker. Terima kasih kepada para guru besar, konsultan, dan para peserta sekalian yang sudah mengikuti acara sampai akhir. Baik, panitia boleh ditayangkan untuk acara Inasmith. Kembali kami ingatkan para hadirin sekalian untuk bergabung dalam acara Fourth INASCO Scientific Meeting and Hogi Annual Meeting State of the Art Updates in Gynecology Tumor Evidence Innovation and Implementation akan diselenggarakan pada 12-14 Desember tahun ini di Bandung. Selain simposium, kita ada beberapa workshop yang sangat bermanfaat untuk praktek sehari-hari. Baik, mewakili seluruh panitia, kami undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan selama berlangsungnya acara. Saya tutup acara Astrologi sore ini. Sampai jumpa di Astrologi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Waalaikumsalam. Dokter. Warahmatullahi Ya, terima kasih wabarakatuh. Dokter. Terima kasih Mbak Indang, ya, Ya. Dr. Dina, Terima Dr. kasih Andri. Dokter Tovan, Dokter Dwi, Dokter Indah, Dokter Andi, Terima kasih. Dokter Rizal. Terima kasih ya.